Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Sumpah serapah kakek tua terhadap Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya kena batunya, dan membuat dirinya tidak bisa berkutik di hadapan seorang kakek tua. Sikap usil Abu Nawas dibalas dengan sumpah serapah seorang kakek tua yang telah berbuat iseng pada sang kakek. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku," tanya siapa orang tua itu, perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basro anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Aku mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan, dia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku, intinya ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu, dan memukul wajahmu, sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan.
Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, si kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena. Sesal Abu Nawas mendengar Abu Nawas berkata demikian. Bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. "Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Ketika Abu Nawas kehilangan kecerdikannya di depan tukang jagal, raja yang dijadikan tumbal. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas yang hampir kehilangan kecerdikannya saat ditangkap tukang jagal. Padahal, Abu Nawas adalah sosok yang cerdik dan selalu menemukan solusi. Lalu, bagaimana kisah Abu Nawas ketika ditangkap untuk dibunuh oleh tukang jagal? Suatu hari, Abu Nawas melewati perkampungan Baduy ketika usai pulang dari kerajaan menghadap raja. Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar keramaian. Abu Nawas tertarik untuk melihat ada apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Setelah masuk, ternyata rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, karena merasa lelah. Dia ingin istirahat sehingga terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga dia tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. "Kurang ajar, siapa yang melemparku?" tanya Abu Nawas kaget. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi seperti penjara. "Hai, keluarkan aku, kenapa aku dipenjara di sini?" teriak Abu Nawas. Beberapa saat kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Rupanya, orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa tadi. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang sambil menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris." "Hah, jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Iya, itulah makanan favorit kesukaan kami. Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia?" "Lia, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur," ucap orang Baduy itu. Abu Nawas pun panik dan berpikir keras untuk mencari solusi meloloskan diri dari bahaya maut ini. Heran, kenapa raja tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung, tutur Abu Nawas. Setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu karena bubur manusia. Terpaksa dia menahan lapar semalaman tak tidur. Esok harinya Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati," Abu Nawas berkata. "Tubuhku ini kurus. Walaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak.
kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap raja. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil? Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh. Desa aneh? Apa keanehannya? Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan. Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk, tempat Abu Nawas tertidur. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Ah, aku kok mengantuk sekali, kata Baginda. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana. Baik, pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun, atau kau kami sembelih di tempat ini. Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. Apa-apaan ini? Protes Baginda. Jangan banyak cakap, cepat jalan. Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat. Hahaha. Astaga, jadi yang kumakan tadi. Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia. Mendengar itu, Baginda mau muntah tapi tak bisa. Akhirnya, Baduy meminta raja tidur dan berdoa karena akan disembelih besok. Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? Tanya Baginda. 50 dirham. Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kau coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Baduy itu ragu, ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, juallah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini. La mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? 500 dirham, tak boleh kurang. Baik, aku beli. Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya.
Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Farhan. Benar, tapi juga salahmu kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti, hukuman mati, sahut Farhan. Hukuman mati, ya. Kita coba apakah dia bisa meloloskan diri, sahut Baginda. Memecahkan masalah sahabat. Sore itu di sebuah warung Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh hangat, tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam, seolah sedang memendam kesusahan. Dia pun duduk di sebelah Abu Nawas. Sore ini cuaca sangat cerah, tapi kenapa mukamu tak secerah sore ini? Abu Nawas memulai perbincangan. Bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami, sahutnya. Kenapa? Ada apa dengan rumahmu? Dia mengeluhkan tempat tinggal kami yang menurutnya terlalu sempit untuk kami berempat tinggal. Kenapa tak kau lebarin aja? Kata Abu Nawas menawarkan saran. Kalau ada uang tentu hal ini takkan terjadi, keluhnya. Abu Nawas merenung sejenak. Dia coba cari akal untuk pecahkan masalah sahabatnya. Setelah dapat akal dia pun berkata, begini. Apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai? Temannya pun tak lantas menjawabnya pertanyaan Abu Nawas, karena dia sedikit bingung. Apa hubungannya membangun rumah sama beli seekor keledai? Tapi dalam hatinya dia yakin pada sahabatnya yang satu ini, karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang ia hadapi. Kemudian ia menjawab, ya, untuk beli seekor keledai saja saya punya. Nah, belilah olehmu seekor keledai, simpan dan uruslah di rumahmu. Ia pun tambah bingung. Bagaimana tidak? Tanpa seekor keledai aja rumahnya terasa sempit, apalagi kalau ada seekor keledai. Tapi dia tak berani membantahnya. Sekali lagi dia yakin pada sahabatnya. Baiklah, saya akan coba saran dari kamu. Dibelilah olehnya seekor keledai dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah sesuai saran dari Abu Nawas. Istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya. Dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras. Kamu udah gila ya bang? Istrinya memarahi dia, tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya sendiri. Keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya, Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing. Dia pun tambah kebingungan, bagaimana tidak? Seekor keledai aja sudah sangat merepotkan, apalagi kalau harus ditambah lagi seekor kambing. Lagi-lagi dia tidak bisa menolak sarannya, karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu. Dia pun pulang dengan membawa seekor kambing ke rumahnya. Dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya. Untuk kedua kalinya ia kena marah sang istri, apalagi saran yang ketiga ia harus membeli lagi seekor angsa, tambah semeraut aja tuh rumahnya. Habislah kesabarannya, ia tidak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan tersebut, dan pergi menemui si pemberi solusi. Abu Nawas cuma tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata, berapa uang yang kamu punya sekarang? Tak sepeser pun uang di kantongku, katanya. Sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu. Keesokan harinya setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini ada yang berbeda di wajahnya, sedikit lebih cerah. Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?
Tanya Abu Nawas. Alhamdulillah rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya kujual. Nah sekarang kamu jual kambing dan angsanya, saran Abu Nawas lagi. Dia pun menuruti kata sahabatnya itu. Keesokan harinya, wajah dia benar-benar sumringah, tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikit pun. Dan dia berterima kasih pada Abu Nawas sahabatnya. Akhirnya, dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita merasakan terlebih dulu kesempitan. Abu Nawas debat kusir tentang ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu?" sangga Baginda. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju, ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan, telur dirami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda, ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas, ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak nyanggah alasan Abu Nawas. Siasat menaklukkan monyet. Pada suatu hari Abu Nawas tengah melihat pertunjukan monyet ajaib.
ajaib karena si monyet ini hanya mau diperintah oleh pemiliknya saja. Kalau diperintah oleh orang lain maka dia akan menolak. Namun, dengan kecerdasan yang dimilikinya, Abu Nawas akhirnya berhasil mengecoh si monyet sehingga menuruti perkataan Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas telah mendapatkan perintah dari Raja Harun ar-Rasyid untuk mengamati dan mencari tahu kekurangan yang ada pada rakyatnya. Maklumlah, selain terkenal sebagai penyair ulum, Abu Nawas juga termasuk salah satu orang kepercayaan Baginda Raja, karena usulan-usulan dan petuahnya yang seringkali tidak masuk akal, namun tetap bisa menjadi solusi ketika masalah sedang tiba melanda. Pada suatu malam, Abu Nawas melangkahkan kedua kakinya dengan santai menyisir kota. Selama dalam perjalanan, ia sama sekali tidak melihat adanya sesuatu yang dirasa janggal, karena kesejahteraan penduduk pada waktu itu boleh dibilang cukup layak. Akan tetapi, pada saat Abu Nawas tengah berada di depan tanah lapang yang sering digunakan penduduk untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan adanya kerumunan massa yang begitu banyak. Abu Nawas pun bertanya kepada temannya yang bernama Hussein yang secara kebetulan baru melihat pertunjukan di sana. "Ada pertunjukan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab Hussein. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas. "Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jelas Hussein. Jawaban Hussein itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet itu. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan pada penonton, ternyata sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun, hasilnya adalah sia-sia belaka. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Si monyet menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Si monyet menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada monyet. Seketika itu juga, si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya, secara spontan saja mengangguk-anggukkan kepala. Hore! Sontak saja para penonton bersorak karena ada orang yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak, si pemilik monyet bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukan itu. Putra raja sakit karena jatuh cinta, Abu Nawas jadi dukun tak terduga. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas yang mengobati pangeran, putra dari Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja memiliki anak yang sedang sakit sudah berhari-hari. Namun berbagai tabib sudah dipanggil tapi tak bisa mengobati, hanya Abu Nawas yang mampu. Suatu ketika, putra raja sedang sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara yang bisa diikuti oleh rakyat dari semua lapisan. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat raja,
Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. La menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran tidak berani mengatakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu." "Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu, "cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah.